Bingung milih topi New Era karena banyak bener tipenya. Gue mau bagiin sama kalian apa-apa aja sih tipenya topi New Era itu supaya kalian nggak bingung. Sering banget gue ketemu orang, entah orang baru atau yang gue kenal gitu. Mereka selalu ngomong, "Bang, gue sih pengen punya topi gitu loh, cuman kayaknya nggak cocok sama kepala gue, sama muka gue gitu." Bener nggak sih kalau topi itu cocok-cocokan kepala sama muka? Kalau 20 tahun lalu, mungkin iya. Tapi kalau sekarang, udah lain ceritanya. Karena justru bukan muka yang nyocokin topi, tapi topi itu ada berbagai macam sehingga cocok dengan bentuk muka apapun. Kita cek berikut ini model apa aja yang New Era udah siapin untuk dipakai atau dipilih sama consumernya sehingga yang pakai itu cocok ataupun nyaman, apalah terserah istilahnya kalian gitu loh. Kalau di situs resmi New Era, pertama-tama mereka tuh akan membagi dalam dua grup besar, yang dua grup utama, yaitu yang pertama adalah fit. Jadi sesuatu yang ukurannya pas. Setiap orang yang mau pakai itu harus ukur dulu, karena topi ini sangat pas ataupun tidak bisa dilonggarin, nggak bisa disempitin. Pokoknya dia ukurannya, lo mau pakai yang di kepala lo mesti ukur dulu baru pas gitu loh. Ada beberapa mungkin orang yang pengennya karena rambutnya gimbal, jadi dia memilih beberapa nomor lebih besar. Nah, itu harus dicoba. Jangan sampai lo nekat ngukur sendiri, ya pengalaman gue ngukur sendiri, begitu dateng topinya malah kesempitan dan nggak nyaman, ya wasting money banget. Grup yang kedua adalah adjustable. Topi ini biasanya dibuat dengan rentang yang cukup fleksibel. Biasanya tuh ukuran tengah yang dominan itu seperti ukuran 7 atau 7/4. Dan lebih lebar atau lebih sempit dibagi dengan 3 atau 2 grup yang besar. Nah, untuk adjustable-nya, biasanya di bagian belakang kepala itu ada yang menggunakan plastik snapback. Snapback itu artinya memang kancing ya. Snapback, atau ada yang berbentuk buckle, jadi seperti ban pinggang dengan bahan yang sama, ataupun dengan velcro. Grup kedua adalah yang paling universal dalam New Era. Jadi, gue akan bagi dalam 7 tipe dasar dari topi New Era. Semoga bisa lebih mendapat gambaran sebetulnya New Era tuh bikinnya kayak gimana aja sih. Yang pertama adalah 5950. Dari video gue sebelumnya, cek di link berikut ini, gue kan sudah menyebutkan bahwa ini adalah tipe iconic atau legendnya dari New Era. Ciri-cirinya kayak gimana? New Era 5950 size-nya dibuat sesuai ukuran kepala. Jadi dia mempunyai ukuran mulai dari size 6 sampai ukuran 8. Jadi konversinya bisa gue kasih lihat link berikut ini. Nah, ini contohnya ya. Size-nya dibuat berdasarkan ukuran. Majunya itu biasanya 1/8 inch. Terus batok kepalanya atau crown-nya ini sebetulnya dia kalau secara struktur ini bentuknya kotak. Jadi ini tinggi dan bentuknya kotak. Ya, gue tambahin penjelasannya melalui grafik itu. Dia punya struktur di forehead atau bagian dahi ini dibuat dengan ada bahan kain kerasnya. Jadi mereka sebutnya istilahnya tuh structure. Terus shape atau
bentuk dari brimnya atau lidahnya ini, sebetulnya dia bentuknya flat, rata, seperti ini. Kalau kalian beli dari toko, itu 5950 yang original itu bentuknya rata. Ini karena udah sering gue tekuk-tekuk aja pelan-pelan, jadi dia udah melekuk duluan. Jadi kelihatannya udah bengkok, padahal aslinya dia rata. Terus round stickernya dia, yang seperti di video gue yang lalu, warnanya keemasan. Ya. 950. Jadi 950 ini sebetulnya 11-12 dengan 5950. Sama persis, strukturnya square, crown-nya tinggi, dia punya brimnya juga flat, terus dia punya structure-nya juga diperkeras dengan kain di depan sini. Di New Era mempelopori bagian depan forehead ini dengan kain keras, membuat setiap logo yang dipasang di topi ini, dia jadinya tegak dan jelas kelihatan, terutama pas lagi pertandingan. Itu tegas banget karena tegak, dan ukurannya bisa dibuat lebih besar dibanding topi-topi model zaman dulunya gitu loh. Jadi itu benar-benar innovate banget deh. Nah, jadi yang membedakan 950 dengan 5950 adalah cuman satu, snapback ataupun adjustable di belakangnya ini. Semua strukturnya sama, tetapi di belakangnya dia adjustable. Dan setahu gue, 950 itu kalau yang original awalnya itu dia cuma pakai plastik doang. Tapi nanti akan gue kasih sampel yang lain gitu loh, mungkin yang agak spesial gitu. Satu lagi yang membedakan adalah round stickernya. Kalau 5950 selalu gold keemasan lah. Tapi kalau 950 dia silver seperti adik-adiknya yang lain. Jadi siapa yang cocok dengan tipe 950 ini atau 5950 ini? Saran gue, kalau kalian itu merasa punya kepala modelnya lonjong, ya tight katanya kayak Homer Simpson, ataupun kan karena kita bisa ngeliat bule-bule kan kepalanya tuh agak panjang-panjang. Nah, 5950 atau 950 itu cocok banget buat kalian. Atau kalian yang punyain dahinya lumayan nong-nong kayak gue gitu, 5950 itu cukup cocok gitu loh untuk kalian. Tapi kalau kalian mukanya bulat, kurang pas gitu karena ini akan kelihatan besar banget. Dan kalaupun dipakainya gimana, itu akan kerasa kopong tuh di bagian kepalanya gitu. Ya, jadi saran gue untuk yang mukanya lonjong, 5950 atau 950 itu adalah topi yang cocok buat kalian. Ingat yang di video gue sebelumnya pernah lihat ini kan? Itu adalah 940. 940 itu mungkin yang paling cocok hampir untuk semua orang. Gimana? Karena dari ukurannya, size-nya tuh dia dapat diatur. Dia karena menggunakan velcro, ataupun menggunakan snapback, atau ada juga yang menggunakan buckle seperti ini. Jadi sangat convenient banget untuk berbagai ukuran atau kepala orang gitu. Nah, bedanya di mana? Secara struktur, crown-nya dia atau dia punya batok itu lebih membola dan kecil. Jadi nggak lebay banget, dia pokoknya bulat banget. Jadi ini buat orang yang kepalanya tinggi pun, ataupun yang kepalanya bunder, bulat, atau kepalanya yang kecil, atau yang imut-imut, atau cewek itu recommended banget. Ini mungkin yang topi yang sangat-sangat baseball Amerika banget lah. Ini modelnya 940. Jadi kalau kalian belum tahu semuanya, gue saranin sih cek yang tipe 940 karena ini paling aman, dan mostly yang ada di Jakarta itu ukurannya nggak terlalu besar. Jadi begitu kalian pakai, kalian fit, kalian cocok dengan kepala, nggak terlalu tenggelam, dan di kepalanya tuh jadi bagus gitu, bulat. Strukturnya dia seperti 5950 dan 950. Dia juga menggunakan kain keras di bagian forehead-nya atau di bagian dahinya. Jadi dia secara struktur bagus,
Dan logonya tuh jelas banget kelihatan karena dia kan pakai kain keras. Dan topi ini bentuknya pun akan terus bagus karena pakai kain keras. Terus yang paling keren adalah dia punya brim atau beak atau visornya ini. Ini sudah bengkok dari pabrikan. Untuk 940 itu memang semuanya rata-rata itu bengkoknya ini dari pabrik dan bagus banget. Jadi begitu lo pakai tuh kayaknya mendaratnya bagus dan ini nggak akan lurus sendiri gitu loh. Mau disimpan kayak apapun dia akan baliknya bengkok. Beda dengan 5950 dan 950, kalau lo diemin atau ditumpuk dia akan balik lagi agak lurus. Tapi kalau ini selamanya dia akan melengkung gini, kecuali kalau mungkin kegiles traktor ya, mungkin kita nggak tahu. Jadi basah, kena lumpur. Style yang keempat adalah 920. 920 ini kalau dalam grup yang pertama tadi dia masuknya dalam grup adjustable. Jadi dia bisa diatur. Nah, seperti ini bentuknya. Secara size-nya dapat diatur dengan buckle. Jadi biasanya buckle-nya dikendorin, diselipin ke dalamnya jadi rapi gitu. Terus dia punya, kedua adalah ciri khasnya crown-nya itu berbentuk seperti juga 940 ya. Dia bentuknya membulat dan bagus banget gitu loh di kepala. Terus yang membedakan adalah dia punya, selain dia punya adjustable ini, dia rata-rata cuman modelnya buckle, seperti dengan bahan sejenis. Yang membedakan adalah dia punya forehead structure-nya, untuk di jidat ini atau di dahi ini, dia nggak pakai pengeras. Jadi biasanya lemes seperti ini ya. Dan ini paling enak memang kalau buat travel. Karena kalau topi yang punya structure di forehead-nya, kadang kalau ditaruh di koper, kita sayang-sayang kan. Antara dia benyek atau nggak peot gitu loh. Nanti pas dipakai, ya mesti didorong-dorong lagi gitu loh, untuk supaya dia dibentuk lagi. Nah, tapi kalau ini enak, dikantongin aja dia bisa nyaman gitu loh. Ini sangat cocok untuk bergaya casual. Siapa aja yang cocok pakai topi ini juga karena dia strukturnya bulat, ini cocok buat semua orang. Dan terutama untuk teenagers yang istilahnya badannya masih belum terlalu besar gitu. Buat anak-anak juga, walaupun New Era sendiri membuat versi untuk youth atau woman. Tapi ini enak banget. Ini sangat-sangat unisex gitu karena bentuknya yang benar-benar compact dan kecil. Dipakainya juga nyaman banget dan bahannya dia biasanya jarang yang terlalu keras. Karena dia mau ngambil gaya vintage-nya juga lah. Gaya-gaya masa lalu. Nah ini, terus dia punya round sticker, dia warna silver seperti ini juga keluarga lainnya. Dan mungkin seperti di video gue sebelumnya, mungkin juga ada yang warna-warna lain, entah dia glow in the dark ataupun dibuat untuk pasar Eropa, ataupun juga misalnya ada special edition, dan terutama kalau misalnya dia merah, itu biasanya vintage, ataupun untuk wilayah Jepang, Asia, ataupun juga Eropa, macam-macam lah. Tapi basically yang gue garis bawahi, dia tuh berwarna silver seperti biasa, 920 tulisannya, dan bahannya lembut. Yang berikut adalah 1920. Style 1920 itu masuk dalam kategori grup besar adjustable. Dia juga bisa diatur dari belakangnya. Gue nggak ada sampelnya. Karena udah gue coba titip, gue coba cari, gue coba googling, gue coba cari juga di Jakarta, udah ke tempat yang jual importir langsung pun 1920 itu agak susah dicari. Bahkan di webnya sekarang dia hampir nggak ada stok, paling sisa-sisa stok lama. Dia punya struktur selain adjustable, di depannya juga lemes. Terus gue catat di sini untuk tampil vintage ya, bagian dasi tanpa pelapis atau structure.
Terus dia karena ini lembut, biasanya logonya lebih kecil, dan dia punya buckle itu biasanya tuh bahannya dari kulit, ya. Dan seperti biasa, shape-nya juga melengkung, dan dia punya label itu warna merah. Jadi yang gue dapat info kan New Era ini memang berdiri tahun 1920. Nah, si 1920 itu dimaksudkan dibuat untuk mengenang memorabilia dari masa awal-awalnya New Era berdiri. Jadi topinya tuh bener-bener lembek banget, jahitannya juga agak kuno modelnya, dan mungkin kain kerasnya juga nggak terlalu keras seperti yang sekarang ini. Gue masih belum pernah megang, gue pengen banget gitu loh. Jadi kalau kalian ada info, bisa komen di bawah. Mana tahu gue bisa nego untuk dapatin, jadi buat referensi buat gue juga, karena itu satu-satunya yang gue nggak punya. Terus round stickernya biasanya putih atau merah. Satu hal lagi yang unik, biasanya logo yang dipakai di topi 1920 itu adalah logo-logo yang bukan logo yang sekarang, justru logo-logo awal yang jadul banget dari tim, biasanya baseball, karena tahun 20 kan mereka cuma dapat baseball gitu. Jadi itu yang dipakai logonya yang masih jadul-jadul gitu, tapi keren juga sih, dan pakai gaya lusuh juga gitu. Style yang berikut adalah 3930. Gua kasih sampel yang ini. Jadi 3930 masuk dalam kategori besar fit, atau ukurannya 1, tapi nggak dibilang 1 juga. Size-nya dibagi dalam 4 grouping besar. Jadi gue catat di sini extra small ke small, small ke medium, medium ke large, dan large ke XL. Dia tidak ada snapback atau velcro atau buckle pada belakang kepalanya, ya. Ini kayak 5950 gitu loh. Jadi size-nya dia adalah tipe yang stretch. Jadi karena kalau gue di ukuran 5950 gue 7/4, gue dapat di rentang small, medium, medium ke large gitu, karena M-nya itu di 7/4. Jadi gue kalau dapat 3930, kalau gue dapatnya cuman S ke M, small ke medium, atau medium ke large, biasanya gue beli aja gitu loh, kalau misalnya cocok. Kayak gini kan, ini langka banget, Arizona ini kan, Cardinals. Ini gue dapat ukurannya justru medium large. Jadi gue pas-pas aja sih pakai ini, dan ini enaknya karena apa? Strukturnya dengan di forehead-nya dia menggunakan structure kain keras. Terus dia punya brim atau visor-nya tuh udah melengkung. Dan karena dia tuh stretch, dia punya batok kepalanya tuh juga bulat seperti 940 ataupun 920, agak tinggi dikit. Nah, dia tuh dipakainya nyaman banget. Ini gue ada beberapa 3930 demen pakainya, karena begitu dipakai kayak tenggelam, terus dia ngepres karena stretch gitu. Untuk yang cocok dengan ini ya 3930, kalau lo dapat ukurannya ada yang SM atau ML gitu, atau LXL, cobain deh. Karena kalian mungkin semuanya bisa masuk aja gitu loh. Cuman bentuknya di kepala kalian mesti kalian lihat gitu loh. Lebih pantas di mana. Kalau disuruh milih, gue lebih suka pakai SM gitu loh. Walaupun M-nya itu adalah maksimum rentangnya 7/4. Tapi kalau dipakai tuh bulat banget jadinya kepala gue. Padahal kepala gue kan nggak bulat-bulat banget. Jadi ini labelnya silver seperti keluarga besar lainnya gitu. Tulisannya 3930. Di tipe dia stretch, dan biasanya dia punya bahan atasnya pun agak stretch juga gitu. Dan beberapa yang ini gue dapat bahannya bagus banget ya, mirip-mirip spandex atau baju renang gitu ya. Dan karena di NFL bawahnya abu-abu, ini juga stretch. Jadi menurut gue
Ini recommended banget kalau ketemu. Gue sebetulnya cukup beruntung bisa ketemu tipe ini. Gue nggak pernah tahu ini eksis apa enggak selama gue mulai koleksi topi, tapi ini gue dapet mungkin 2 tahun yang lalu, nggak sengaja. Gue lagi belanja online, tiba-tiba ketemu ini topi gitu loh. Gue lihat ini 2920 ini apa sih gitu. Gue nggak usah banyak ngomong, gue kasih lihat aja topinya. Ini bentuknya seperti ini. Ya, bang, nggak ada bedanya bang. Nah, sini gue kasih tahu. Jadi secara struktur, dia itu kepalanya bulat kecil ya, seperti ini. Dia masuk grup besarnya apa? Grup besarnya fitted. Nggak ada adjustmentnya. Terus dia punya struktur foreheadnya itu lembek banget. Jadi dia ngikutin 920 ya. Dia nggak ada ukuran, nggak bisa di-adjustable seperti 5950 atau 3930, tapi dia punya batok kepalanya seperti 940 atau 920 ataupun 1920, bulat, tapi dia tidak punya struktur keras seperti 920, 1920. Tapi dia juga sedikit stretch seperti 3930. Aneh banget kan? Nah, ini gue kasih lihat logonya detail ya, kalau nggak percaya. Gue waktu pertama kali beli ini online di Indonesia, di Jakarta, gue ngeliat ini kagak mungkin. Gue cari googling di websitenya New Era, kagak ada. Malah udah discontinue. Terus gue bilang, gue nekat lah beli satu. Gue nekat beli satu, waktu itu sale, harganya juga lumayan murah lah, di bawah 200.000. Murah lagi. Nggak murah juga ya. Gue coba beli satu. Yang pertama nih, Pelikan ini. Begitu datang, bagus banget gitu loh. Semua etiketnya, semua labelnya di dalam, semua kualitasnya dan segala macamnya itu benar-benar legit lah ya. Terus dia punya logo, itu nggak dibordir, tapi dia cetak panas dengan plastik. Dan identitasnya dia adalah di belakang ini, misalnya dia warnanya apa, tapi identitas dari timnya warnanya merah. Nah, dia ntar ada strip merahnya, seperti ini. Houston Rocket, ini sebetulnya merah bukan Houston Rocket ya, tapi belakangnya ada strip hitamnya. Gue juga ada beberapa yang Lakers, dia warnanya ungu, ada strip kuningnya. Terus satu lagi Raptors ya. Raptors dia hitam, belakangnya ada strip merah. Jadi ini identitasnya 2920. Gue ngerasa beruntung begitu tahu ini asli. Sisanya yang 3 biji langsung gue beli aja, nggak tanpa mikir panjang gitu loh. Ya, jangan kasih tahu istri gue. Terus dia punya label seperti pada umumnya silver dengan rim hitam, sama seperti yang lain-lainnya 950, 940, 920, 3930, 1920. Jadi mirip-mirip lah. Memang kalau yang warna emas itu cuma 5950. Ya. Yeah. Gue mau tambahin lagi, mungkin kalian dari 7 kategori yang tadi udah cukup pusing, tapi ternyata 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini New Era come out lagi dengan style yang baru, nggak terlalu baru, tapi tambahan dari yang sebelumnya udah ada. Ya, kalian udah tahu 5950 ini, yang tadi gue bilang kepalanya tinggi, dia punya visornya nggak melengkung, dan satu ukuran, tapi ternyata, ya, dia New Era keluarin 2 tipe lagi. Yang pertama adalah 5950 low profile. Apalagi tuh. Jadi low profile ini, dia dibikinnya, batok kepalanya justru lebih pendek. Jadi seperti 940. Tapi tetap satu ukuran. Gitu, satu ukuran dia jadi ukurannya sama. Kalau gue pakai 7/4, ini juga 7/4. Labelnya tetap kuning emas. Dan satu lagi yang membedakan adalah visor dia sudah melengkung dari pabrikan. Jadi ini gue nggak sengaja dapet. Ini sebetulnya grupnya Kansas City.
Royals, tapi dia punya topi yang versi bettingnya, lagi buat versi latihannya. Gue liat ada tulisannya low profile. Ini jadi menjawab buat orang yang tadinya nggak bisa, maksudnya nggak cocok pakai 5950 yang klasik, yang vintage, yang original, yang legend, ikonik. Ternyata dengan pakai topi ini, lo bisa pakai dengan nyaman, dengan bagus. Begitu dia punya logo nih, gue dapat dengan hot stemnya, pakai plastik dari sampingnya juga. Ini bagus banget dan nyaman banget. Jadi gue merasa ini menjawab banget, karena kalau misalnya 5950, jujur gue agak suka kadang kelar-kelarnya cukup membekas di kepala gue gitu loh. Padahal ukurannya udah pas. Satu lagi adalah 5950 Retro Crown. Jadi dia dibuat, cuman bedanya tidak punya struktur di depannya, lemes banget. Jadi gue pikir-pikir sih agak rancu juga dengan tipe yang lain. Gue belum ada, jadi mohon maaf gue nggak kasih sampel. Tapi gue juga mau tambahin satu lagi adalah 950. 950 itu juga seperti 5950 ya. Dia punya lagi, dia punya style yang baru, seperti yang kemarin, yang ini ya. Ini kan di video yang kemarinnya kan kalian udah lihat yang ini ya, ini 950, kebetulan versi draft, jadi ada segala macam atributnya plus ini. Tapi gue dapat lagi yang nggak sengaja, gue dapat 950 seperti ini, seperti yang tadi 5950 low profile, gue dapat 950 low profile. Jadi dia tongkrongannya, batok kepalanya lebih pendek daripada yang biasa. Ya, ini struktur depannya juga diperkeras, dan dia punya visornya sudah bengkok. Jadi ini jadi malah overlapping sama 940 yang snapback. Tapi ya terserah gitu loh. Cuman namanya New Era, biarin aja gitu kan. Nah, satu lagi adalah gue dapat yang ini. Ini yang 5950 tadi gue nggak dapat yang Retro Crown. Lihat labelnya silver ya, Retro Crown. Terus dia ada di label lagi Retro Crown Heritage. 950 itu batok kepalanya tinggi, struktur depannya keras, dia punya brimnya flat, belakangnya dengan snapback. Tapi ini begitu low profile, sama seperti yang asli, cuman dia lebih pendek aja, tapi visornya melengkung. Nah ini yang Retro Crown, dia batoknya pendek, struktur depannya nggak diperkeras, jadi lemes. Konflik lagi sama 920 kan, atau enggak 2920 ataupun 1920, nggak ada strukturnya, jadi logonya dibikin kecil karena dilemes. Tapi dia punya visornya itu sudah bengkok dari pabrikan, jadi udah pre-curve. Terus dia punya visor itu lebih bundar. Jadi ini kebetulan gue dapat. Jadi 5950 yang Retro Crown itu gue nggak dapat. Pengen juga sih kalau misalnya ada, kalian bisa komen di bawahnya. Tambahan yang terakhir dari gue, mungkin cepat aja, ada lagi tipe-tipe yang baru yang gue dapat dari New Era, situs New Era Eropa. Dia ngeluarin tipe lagi 49. Gue kasih gambarnya aja. Ada satu lagi 39. Ada satu lagi 29. Pusing-pusing deh. Seperti biasa dari gue segitu aja. Semoga apa yang gue sharingin ini bisa menambah wawasan kalian bahwa topi New Era itu nggak, dibilang gimana ya, kompleks, tapi sebetulnya kalau dipelajarin, gue bagikan info juga bisa ngebantu kalian. Dan kalau milih-milih topi lagi, jadi nggak ada lagi alasan yang gue dengar, bang, kepala gue nggak cocok pakai topi. Nah, jangan gitu lagi. Sekarang pilih model apa yang cocok sama lo. Jadi dari gue demikian. Salam sehat, jaga jarak, tetap semangat, dan tetap pakai topi.